Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Antoni Parulian Sinaga dengan NIM 24650169. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini saya mengambil dari artikel Tekno GIS dan judulnya yaitu dalam kegiatan GIS ada dua macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non-spasial. Sistem informasi geografis atau GIS adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spesial dan non-spasial. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut, perbedaannya serta peranannya dalam kegiatan SIG. Oke, sebelumnya apa itu data spasial? Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk yang pertama yaitu data vektor. Data vektor ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama titik atau point, digunakan untuk mempresentasikan lokasi secara spesifik seperti letak gedung, tiang listrik, dan sumur. Dan yang kedua yaitu garis atau line dalam bahasa Inggris, digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Dan yang terakhir untuk di jenis data vektor yaitu polygon, digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Dan data yang kedua yaitu data raster. Data raster berbentuk grid atau pixel, yang setiap pixelnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial yaitu yang pertama citra satelit, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga survei lapangan, dan yang terakhir peta fotografi. Dan apa itu data non spasial? Data non spasial atau sering disebut data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang dipresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis yang langsung, tapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik suatu objek. Contoh data non-spasialnya meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, dan jenis tanah. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial. Misalnya, sebuah peta digital ditunjukkan lokasi sekolah, yaitu masuknya data spasial. Data non-spasial dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Oke, berikutnya adalah beberapa contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. Yang pertama, perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti peta digunakan lahan, digabungkan dengan data non-spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk membangun perumahan atau kawasan industri. Yang kedua yaitu mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana. Ya, ini termasuk data spasial, dan mengintegrasikannya dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk dan lokasi fasilitas penting untuk merencanakan rencana evakuasi yang efektif. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digunakan dengan data non-spasial seperti tingkat
degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang terakhir yaitu transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan data spasial dapat digunakan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Meskipun SIG menawarkan banyak manfaat, pengelolaan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan, antara lain keakuratan data, kompleksitas data, keterbatasan infrastruktur, standarisasi data. Ya, itu. Kesimpulannya, dalam kegiatan SIG, data spasial dan non-spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Dengan mengintegrasikan dua jenis data ini, SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya nama websitenya saya ulangi, yaitu Teknogis. Oke, baik. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.